Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang HIV/AIDS dengan mata kuliah Pengetahuan Kepasifikan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi, Manado. Pengertian: Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh manusia, mengakibatkan orang yang terkena HIV kehilangan daya tahan tubuh, sehingga mudah terinfeksi dan meninggal karena berbagai penyakit infeksi, kanker, dan lain-lain. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin pencegahan atau obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini secara tuntas. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 5-7 tahun. Sejarah: AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumocystis atau sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP, tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis jirovecii pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Baik HIV-1 dan HIV-2 berasal dari primata. Asal HIV-1 berasal dari simpanse Pan troglodytes yang ditemukan di Kamerun Selatan. HIV-2 berasal dari Soti Mangabey atau Cercospora atis, monyet dari Guinea Bissau, Gabon, dan Kamerun. Banyak ahli berpendapat bahwa HIV masuk ke dalam tubuh manusia akibat kontak dengan primata lainnya, contohnya selama berburu atau pemotongan daging. Teori yang lebih kontroversial yang dikenal dengan nama hipotesis OPV-AIDS menyatakan bahwa epidemi AIDS dimulai pada akhir tahun 1950-an di Kongo, Belgia, sebagai akibat dari penelitian Hilary Koprowski terhadap vaksin polio. Namun, komunitas ilmiah umumnya berpendapat bahwa skenario tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi berkembang menjadi AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Melewatkan konsumsi obat akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien. Bila pasien melewatkan jadwal konsumsi obat, segera minum begitu ingat dan tetap ikuti jadwal konsumsi berikutnya. Namun, bila dosis yang terlewat cukup banyak, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat mengganti resep atau dosis obat sesuai kondisi pasien saat itu. Pasien HIV juga dapat mengkonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari. Efek samping yang mungkin timbul akibat mengonsumsi obat ini antara lain pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, mulut kering, tulang rapuh, kadar gula darah tinggi, kadar kolesterol tidak normal, kerusakan jaringan otot, penyakit jantung, sulit tidur, dan tubuh terasa lelah. Dampak: berbagai dampak negatif yang diakibatkan dari adanya tenaga kerja yang terinfeksi HIV atau AIDS antara lain kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan dialami tenaga kerja, perusahaan, dan negara. Kerugian ekonomi dan kehilangan pekerjaan, dampak lainnya berupa kesakitan dan bahkan kematian akan dirasakan oleh tenaga kerja status HIV atau AIDS. Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam penanganan berupa biaya pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi karyawan status HIV atau AIDS.
Selain gangguan kesehatan tambahan yang dapat dialami karyawan akibat terinfeksi HIV atau AIDS, juga berdampak pada penurunannya produktivitas kerja sehingga mempengaruhi kuantitas maupun kualitas produksi dan secara signifikan berdampak pada perekonomian nasional. Upaya pencegahan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman. Kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Keempat, melakukan sunat untuk pria. Kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Keenam, penggunaan antiretroviral atau ARV. Ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Dan yang ke-8, terbuka dengan pasangan. Pengendalian. Keterbukaan informasi saat ini menuntut upaya adaptasi melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait HIV/AIDS. Dukungan masyarakat untuk terlibat aktif mendampingi orang yang terpapar HIV/AIDS hidup dengan layak sangat dibutuhkan. Jadi, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, permasalahan terkait HIV/AIDS yang dihadapi puluhan tahun lalu masih menjadi problem besar dan nyata di masyarakat saat ini. Sehingga diperlukan berbagai upaya adaptasi di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, khususnya terkait pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS. Anggota Komisi 9 DPR RI Hasna Syams berpendapat untuk pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat perlu fokus pada kelompok masyarakat rentan, seperti antara lain kelompok perempuan dan anak serta ibu hamil. Dengan target pemeriksaan ibu hamil 5,2 juta per tahun, ujar Imran saat ini pihaknya sudah melakukan screening HIV/AIDS terhadap sekitar 2,5 juta ibu hamil lewat pengaplikasian antigen combo yang sekaligus mendeteksi penyakit sifilis. Pekerjaan rumah buat kita saat ini, ujar Imran, bagaimana orang dengan HIV/AIDS yang sudah mengetahui dirinya positif dan mengonsumsi obat bisa konsisten melakukan pengobatan agar virusnya dapat ditekan. Kesetaraan layanan HIV/AIDS terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak menurut Imran terus diupayakan pemerintah. Kesimpulan, HIV/AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga materi yang telah kami bawakan bisa bermanfaat. Terima kasih.